Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @riannurfajri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong Kiriman Perusahaan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah nyata dialami oleh kakak ipar teman saya yang ikut tinggal di rumah istrinya setelah menikah. Desa yang awalnya damai berubah menjadi mencekam setiap malam hari. Kejadian ini sudah cukup lama, pada tahun 1995. Narasumber pun mohon maaf apabila ada beberapa cerita yang lupa atau terlewat karena faktor usia juga. Jujur saja, sebenarnya saya nggak mau angkat cerita ini karena pada saat dengerin, sumber entah kenapa jadi enggak enak. Butuh 3 hari saya dengerin ceritanya karena panjang banget. Karena saya dan Mas Ilham pun sama-sama gak kuat pas cerita ini. Saya gak bertanggung jawab apabila sosok yang kita bicarakan ini datengin kalian. Tapi inilah cerita nyatanya. Semua yang terlibat di cerita ini akan saya sensor. Ingat sekali lagi, saya gak maksa kalian buat percaya karena itu hak kalian masing-masing. 21 Januari 1995, hari istimewa untuk Mas Ilham dan calon istrinya. Hari-hari yang mereka tunggu dan harapkan setelah melewati berbagai rintangan. 30 Januari 1995, Mas Ilham dan istrinya Mbak Kirana berangkat dari Tangerang menuju daerah TA. Sudah menjadi kesepakatan bersama antara mereka apabila setelah menikah, Mbak Kirana ingin tinggal di sebuah desa. Rumah pun sudah mereka dapatkan sebelum hari pernikahan. Karena Mas Ilham termasuk orang yang berkecukupan, jadi bukan hal yang sulit buat dia beli rumah baru. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan desa itu tenang. Sampai akhirnya tersiar kabar ada seseorang yang sangat tertutup meninggal dunia secara misterius. Tertutup di sini adalah jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Bertemu di jalan pun hanya sekedar sapa saja. Kita sebut saja Bapak Kosim. Beliau berumur 60 tahunan lebih. Tidak banyak yang tahu tentang dia. Namun rumor yang berperan di desa itu, rumor tentang Bapak Kosim yang mempunyai ilmu hitam. Padahal sampai saat ini nggak ada bukti kuat yang membuktikan kalau Bapak Kosim seperti itu. Mas Ilham pun bilang cukup sering ketemu dengan Bapak Kosim di jalan dan sempat berbincang. Nggak ada rasa curiga ke Bapak Kosim dan juga nggak ada tanda-tanda Bapak Kosim punya ilmu hitam. Mas Ilham pun cukup kuat masalah agama. Dia nggak mau asal tuduh. Bapak Kosim tinggal sendiri di rumahnya. Istrinya sudah pergi dari rumah bersama anaknya setelah putusan pengadilan agama menyetujui perceraian mereka. Hanya hal itulah yang warga tahu. Biasa, mulut emak-emak deket gerobak tukang sayur lah biangnya. Ada alasan kenapa warga curiga dengan Bapak Kosim. Yang pertama, jarang keluar rumah. Yang kedua, ada beberapa warga yang pernah melihat Pak Kosim mengintip keluar dari jendela rumahnya. Dan yang ketiga, saat meninggal dunia banyak kejadian aneh. Kata Mas Ilham, pada saat warga mengurus jenazahnya, tidak ditemukan benda-benda aneh di rumahnya. Ya layaknya rumah yang lain, hanya perabotan rumah saja. Tapi entah kenapa rumor itu tetap aja jadi omongan. Sore itu saat warga sudah bersiap membawa jenazah Bapak Kosim, langit mendung dan hembusan angin kencang sekali. Padahal pada pagi hari, cuaca biasa saja. Menjelang siang hingga sore langsung berubah. Karena kasihan dengan jenazah apabila berlama-lama, warga memaksa untuk tetap menguburnya dengan kondisi angin kencang. Dengan susah payah warga membawa keranda dan beberapa kali hampir jatuh. Kebetulan Mas Ilham ikut bawa kerandanya. Jarak rumah ke makam gak jauh, mungkin sekitar 500 meter. Warga sana sudah biasa bawa kerandanya dengan digotong, gak mau pakai mobil, kata Mas Ilham. Ya mungkin karena dekat kuburannya. Sesampainya di kuburan, kembali terjadi kejadian yang aneh.
Di sana sudah ada 2 penjaga kuburan yang menunggu. Tapi pada saat warga datang dengan keranda, penjaga makam itu terlihat masih sibuk mencangkul kuburan untuk bawa Qasim. Warga yang melihat hal tersebut bertanya, kenapa masih sibuk bongkar kuburan? Padahal udah dari siang dikasih tahunya. Oh ya, Bapak Qasim ditemukan meninggal oleh anaknya yang mau jenguk, dan itu jam setengah 9 pagi. Penjaga makam bilang, mereka udah bongkar dan udah siap, tapi sekitar jam 3-an pada saat angin kencang, beberapa tanah di atas jatuh ke dalam. Ya mungkin karena kena hembusan angin. Berkali-kali seperti itu, jadi nggak habis-habis cangkul terus itu tanah. Keranda ditaruh dan warga yang ikut bantu bongkar tanahnya. Setelah dirasa cukup, jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur. Syukur proses ini berjalan lancar tanpa gangguan. Namun namanya manusia, nggak asik kalau nggak juli. Kejadian angin kencang dan liang lahat yang sulit dibongkar jadi bahan omongan warga sekitar. Mbak Gayung menyambut, teror pocong tanpa ikatan tali kafan pun dimulai. Seperti desa biasanya ada ronda malam yang diadakan oleh warga. Ronda dimulai pada pukul 10 malam, karena jam 9 malam pun sudah mulai sepi jalanan sekitar. Mas Ilham termasuk yang ikut dalam ronda pada malam itu. "Mah, aku ikut ronda dulu, kamu langsung tidur aja ya," ucap Mas Ilham ke Mbak Karina. Mas Ilham pamit dan jalan menuju pos yang biasa dijadikan bapak-bapak berkumpul untuk ronda. Jarak rumah ke pos hanya 10 meteran, dan kebetulan pos tersebut terletak di pintu masuk ke desa itu. Udara malam itu cukup dingin. Kunang-kunang masih banyak berkeliaran di desa tersebut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Mas Ilham, ini ikut ronda emang nggak kerja besok mas?" "Enggak pak, kebetulan besok nggak ada acara klien jadi santai." Mas Ilham langsung bikin kopi yang tersedia di pos tersebut. Ada 6 orang bapak-bapak yang ronda malam itu. Keliling desa juga dibagi menjadi 2 kelompok yang berisi 3 orang. Mas Ilham bersama Bapak Sori dan Bapak Ruri. "Pak, mulai jam berapa kelilingnya?" "Entar Mas Ilham, jam 11 aja." "Oh oke pak." Maklum, ini adalah ronda pertama yang Mas Ilham ikuti. Tidak terasa sudah jam 11, Mas Ilham, Pak Sori dan Pak Ruri bersiap-siap untuk keliling. Senter butut tidak lupa masing-masing pegang. Berjalanlah 3 orang pemberani menyusuri gelapnya desa malam itu. "Ternyata sepi banget ya pak kalau udah malam." "Iya mas, ya namanya juga desa, beda kan dengan di kota." Setiap tiang listrik dipukul menurut jam. Apabila sudah jam 12, ya dipukul sebanyak 12 kali. Setiap rumah sampai kebun dicek-cek dengan senter, takut ada maling yang ngumpet. Sampai akhirnya ada satu kebun yang terkenal warga situ angker, karena beberapa kali warga melihat penampakan di situ. Di kebun itu ada pohon singkong, jambu, kecapi dan nangka. Di kebun inilah Pak Ruri melihat sesuatu saat senternya mengarah ke pohon nangka. Samar-samar ada kain putih yang mengumpet di balik batang pohon itu. Pak Ruri langsung berhenti jalannya. Saat itu dia belum sadar apa yang dia lihat. "Pak Sori, bentar deh, coba lihat ke sana pak. Orang apa bukan ya?" "Ah, mana pak?" "Ya senter bapak dipakai arahin ke sana juga dong." Mas Ilham yang penasaran pun ikut menggunakan senternya ke arah pohon itu. Pak Ruri ini tipe orang yang pelucu, kata Mas Ilham, dan juga kadang bersikap sembarangan. Tiba-tiba Pak Sori teriak ke arah batang pohon tersebut yang buat Mas Ilham dan Pak Sori kaget. "Woi, siapa itu? Ngapain ngumpet? Kelihatan tuh bajunya, keluar cepat." Pak, jangan sembarangan manggil. Kita kan belum tahu beneran manusia apa bukan itu," kata Mas Ilham. Bagaikan sebuah karma, saat mereka bertiga lagi berdebat, tiba-tiba sosok itu menongolkan setengah badannya dari balik pohon. Mas Ilham yang pertama kali lihat itu langsung beristighfar keras, ngebuat Pak Sori dan Pak Ruri berhenti berdebat dan nengok ke arah batang pohon tersebut. Sontak saja mereka berdua langsung kabur, ninggalin Mas Ilham di situ. Ini adalah pertama kalinya Mas Ilham melihat penampakan, bukan tidak berani, namun hanya kaget dan ikut kabur dengan Pak Sori dan Pak Ruri. "Itu bapak larinya kenceng banget sampai gak kekejar sama saya Yan," kata Mas Ilham. Saya tanya ke Mas Ilham gimana bentuk penampakan itu, karena kepo juga. "Gak kayak yang di film-film Yan,
Ini nggak diikat atasnya, kebuka gitulah dan kelihatan tengkorak. Tapi samar sih kelihatannya karena gelap, cuma matanya merah jelas banget. Setelah dirasa jauh dari kebun tersebut, mereka bertiga berhenti di sebuah perempatan. Dengan nafas yang hampir habis, mereka duduk di sana untuk memulihkan tenaganya. Ternyata itu pertama kalinya juga buat Pak Ruri dan Pak Sori melihat penampakan. Sebelumnya mereka hanya mendengar saja dan ternyata ikut mengalami juga. Udah yuk, kita balik ke pos. Ngap saya. Pak Ruri ngajak balik. Dengan berjalan agak cepat mereka menuju pos desa dan juga tanpa ada pembicaraan sedikit pun di antara mereka. Seperti syok, raut wajah Pak Sori dan Pak Ruri terlihat pucat. Mas Ilham terus bersikir dalam hati. Dia juga kaget setelah melihat penampakan tadi. Jangan ada yang bilang-bilang ke bapak-bapak lain ya. Takutnya mereka nggak mau muter nanti, pinta Pak Sori. Tiga bapak-bapak lain yang di pos tersebut keheranan melihat mimik wajah Mas Ilham. Pak Ruri dan Pak Sori terlihat pucat. Ngapain kalian? Kok pucat? Ah, nggak apa-apa Pak. Cuma kedinginan aja mungkin, kata Mas Ilham coba merahasiakan. Bapak-bapak yang lain percaya saja karena memang mereka belum tahu akan terjadi teror tersebut dan juga belum pernah lihat penampakan pocong itu. Agar tenang dan gak kepikiran, mereka bertiga akhirnya bermain catur agar tidak keingetan terus. Selain itu juga gak mau buat bapak-bapak yang lain curiga. Sekarang adalah bagian kelompok kedua untuk berkeliling. Tidak ada nasihat yang keluar dari kelompok pertama. Jalanlah mereka. Mas Ilham berharap mereka gak melihat juga penampakan itu. Mas, saya pulang duluan ya. Badan saya gak enak tiba-tiba, kata Pak Ruri. Entah emang badannya gak enak atau ketakutan, Pak Ruri pergi meninggalkan pos dan balik ke rumahnya. Sekarang tinggal Mas Ilham dan Pak Sori berdua. Ya berdua kita Pak. Ya gak apa-apa Mas. Mudah-mudahan aja kita aman sampai subuh ya. Mas Ilham dan Pak Sori kembali melanjutkan bermain caturnya untuk mengusir rasa kantuknya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kelompok 2 sudah terlihat batang hidungnya setelah berkeliling desa. Tidak ada yang aneh dari mereka. Pikir Mas Ilham mungkin mereka nggak ditongolin penampakan pocong tersebut. Aman Pak muternya. Aman Mas Ilham. Ya cukup kondusif lah malam ini. Beruntung sekali mereka. Mungkin hari ini hari apes Mas Ilham, Pak Sori dan Pak Ruri. Loh, Pak Ruri mana? Kok nggak ada? Iya beliau pamit duluan Pak. Katanya tiba-tiba nggak enak badannya. Oh begitu. Sembari menunggu subuh mereka semua bercerita tentang kerjaan dan keluarganya. Tidak terasa adzan subuh mulai terdengar, pertanda ronda sudah selesai. Masing-masing saling pamit untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat. Mas Ilham berjalan menuju rumahnya dan kembali kepikiran sosok penampakan pocong tadi. Sesampainya di rumah Mas Ilham langsung ambil wudhu dan sholat subuh. Setelah selesai langsung merebahkan badannya ke kasur. Syukur-syukur bayang-bayang penampakan tadi perlahan menghilang dari pikirannya. Hari ini selanjutnya Mas Ilham tidak ikut ronda karena banyaknya pekerjaan dia. Hari keempat setelah kejadian penampakan pertama ternyata kembali terjadi lagi. Mas Ilham yang baru saja sampai rumah pukul 7 malam langsung dikabari oleh Mbak Kirana. Mas, tahu nggak sih kabar terbaru hari ini? Kabar apa mah? Itu loh, tadi pagi pas saya lagi belanja, ibu-ibu banyak yang ngomongin kalau ada yang lihat pocong Mas. Takut saya. Ah masa sih? Udah, jangan dipikirin. Mas Ilham mencoba menenangi Mbak Kirana yang ketakutan. Mas Ilham sudah tebak pasti akan terjadi lagi, karena sosok ini beda dengan pocong yang biasanya. Ternyata malam sebelumnya, bapak-bapak yang meronda kembali diganggu sosok pocong. Sampai akhirnya malam itu pulang semua dan tidak ada yang melanjutkan rondanya. Di hari ke hari sosok tersebut makin sering muncul, bahkan di jam-jam yang dibilang masih cukup ramai, yaitu jam setengah 8 habis isya. Ada salah satu warga yang baru pulang dari masjid melihat sosok pocong itu terbang dari rumah ke rumah. Karena ketakutan, warga tersebut berteriak dan berlari hingga membuat heboh warga sekitar yang mendengar teriakannya. Namun untuk bentuknya masih banyak yang belum tahu karena masih sama-sama melihatnya. Mbak Kirana yang sering ditinggal Mas Ilham pulang malam mulai ketakutan. Dia sering ngambek ketika Mas Ilham mau jalan kerja dan memintanya jangan pulang malam-malam. Mas Ilham hanya iya-iya saja
karena mau gimana lagi kalau masalah kerjaan. Sudah sebulan, walaupun sosok pocong tersebut meneror, tapi tidak setiap hari. Semenjak itu pula, ronda jadi jarang karena takut melihat sosok tersebut. Bahkan selepas maghrib pun sudah mulai sepi jalanan desa tersebut. Hanya segelintir orang saja yang berjalan, itu pun hanya menuju masjid. Ada Pak Ustadz di sana yang mencoba menenangkan warga sekitar untuk tidak takut. Tapi dia nggak bisa usir sosok tersebut karena belum cukup ilmunya. Memasuki bulan kedua dari teror, Mas Ilham sedang sibuk-sibuknya mengurus kerjaannya dan memaksa dia untuk selalu pulang malam. Seperti hari ini, Mas Ilham pulang dari kantornya pukul 11 malam. Jalan menuju desanya sedikit melewati hutan-hutan, namun untungnya tidak pernah ada kejadian ada warga yang melihat penampakan di hutan tersebut. Dengan motor bututnya, Mas Ilham berjalan menuju pintu masuk desanya. Tidak terlihat bapak-bapak yang ronda. Malam itu benar-benar sepi sekali. Mas Ilham menyusuri jalan desa sendirian. Kalau ditanya merinding atau enggak, yang pasti dia ngerasa merinding banget. Dalam pikirannya pun udah yang aneh-aneh. Tapi dia segera berpikir lagi agar tenang. Mbak Kirana terbiasa tidak tidur sebelum Mas Ilham datang dan selalu keluar rumah saat mulai terdengar suara motor Mas Ilham. 100 meter dekat rumahnya, Mas Ilham merasa motornya agak sedikit berat. Tapi dia cuekin aja agar tidak panik. Saat sudah di depan rumahnya, Mas Ilham melihat Mbak Kirana keluar dari rumah dan kaget karena tiba-tiba dia teriak lalu pingsan saat melihat Mas Ilham. Mas Ilham yang bingung melihat istrinya langsung buru-buru menghampiri Mbak Kirana. Dia gendong dan bawa masuk ke kamarnya. Mas Ilham coba menyadarkan Mbak Kirana, namun nihil. Jadi untuk sementara Mas Ilham biarkan dan bersih-bersih badannya di kamar mandi. Model kamar mandi rumahnya dulu itu pintunya terbuat dari kayu. Jadi kalau ngebuka ataupun menutup terdengar derit dari engselnya. Saat Mas Ilham berjalan ke kamar mandi, dia dengar suara pintu kamar mandinya seperti sedang terbuka atau menutup. Mas Ilham langsung menghentikan langkahnya. Kembali terdengar suara pintu kamar mandi tersebut. Karena penasaran, Mas Ilham perlahan mengintip dari balik tembok. Dan ternyata apa yang dia lihat sesuai dengan apa yang dipikirannya. Sosok pocong sedang memainkan pintu kamar mandinya. Mas Ilham yang melihat itu kaget luar biasa. Sosok itu membelakangi Mas Ilham. Hanya terlihat kainnya yang lusuh seperti bekas tanah dan tengkorak kepala belakangnya yang bolong. Entah apa yang dilakukan oleh sosok itu, Mas Ilham sudah gemetaran melihatnya. Mungkin sadar dengan kehadiran Mas Ilham, pocong tersebut langsung diam dan memutar badannya mengarah ke Mas Ilham. Kali ini terlihat jelas bentuk wajahnya, mata merah, hidungnya yang bolong, bagian tengkorak kepala atasnya yang bolong, terlihat susunan gigi dan rahangnya. Lalu sosok tersebut terbang ke atas dan menghilang. Mas Ilham masih terpaku, dia nggak bisa apa-apa. Badannya makin gemeteran saat itu dan juga berkeringat. Dia coba baca-baca dalam hati dan syukur saja langsung bisa gerak. Tanpa pikir panjang, dia langsung balik ke kamarnya dan tidur bersama Mbak Kirana. Jam 5 subuh Mas Ilham bangun. Dia melihat Mbak Kirana sudah bangun juga dan tidak ada di kasur. Dia lalu bangun dan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu untuk sholat subuh. Saat itu tidak terpikir oleh Mas Ilham dengan kejadian semalam. Sampai akhirnya Mbak Kirana buka pembicaraan saat Mas Ilham mau berangkat kerja. Mas, iya kenapa Ma? Kejadian semalam aku kenapa ya? Agar istrinya nggak panik, Mas Ilham hanya bilang tidak ada apa-apa. Mas jangan bohong deh, jujur sama aku. Melihat Mbak Kirana yang sedikit kesal, Mas Ilham pun akhirnya memberitahu apa yang terjadi dengan dia. Iya, kamu pingsan, tapi aku nggak tahu penyebabnya apa. Mas mau tahu? Iya Pak. Semalam pada saat aku keluar dari rumah mau sambut kamu, aku lihat itu pocong ada di belakang jok motor. Dia berdiri dan aku gak kuat lihat ya Mas. Ah, kamu serius? Iya Mas, aku takut banget. Pantas saja malam itu motornya terasa berat sekali. Ternyata memang ada yang menumpang di belakangnya. Tidak mau pikirkan hal itu, Mas Ilham berangkat ke kantornya. Kamu hati-hati, aku pulang malam lagi. Baca Al-Quran ya, habis maghrib. Iya Mas. Sepanjang perjalanan yang ada di pikiran Mas Ilham hanya sang istri, bukan sosok pocong itu. Jelas saja Mas Ilham takut karena mereka hanya tinggal berdua di sana, sementara orang tua mereka masing-masing ada di Tangerang. Tidak terasa maghrib mulai tiba.
Saat gelap perlahan datang, saat itu juga jantung Mbak Kirana menjadi deg-degan. Dia takut pocong itu kembali masuk ke rumahnya. Selesai sholat maghrib, Mbak Kirana langsung baca Al-Quran hingga menjelang isya. Tok tok tok. Ada yang mengetok pintu depan rumahnya. Kalau itu Mas Ilham, tidak mungkin karena akan terdengar suara motornya. Tetangga pun lebih tidak mungkin. Menjelang maghrib sampai malam, jalanan sudah sepi karena kejadian ini. Mbak Kirana ragu apakah harus buka pintunya atau tidak. Hingga ada ketokan kedua pun, Mbak Kirana masih ragu. Dengan terpaksa dia menuju ruang depan dan membuka pintu rumahnya. Dalam hatinya berdoa semoga bukan sosok pocong itu yang mengetok. Pelan-pelan Mbak Kirana membuka pintunya. Jantungnya mulai berdegup kencang saat tangannya mulai menyentuh gagang pintunya. Di saat pintu mulai terbuka, Mbak Kirana mencium bau yang tidak sedap. Bau itu seperti menusuk hingga ke rongga hidungnya. Bau anyir disertai dengan bau busuk. Saat pintu terbuka lebar, hal yang tidak diinginkan oleh Mbak Kirana terjadi. Sosok pocong tersebut berada di seberang rumahnya, berdiri dan mengangguk-angguk seperti senang menakuti Mbak Kirana. Perlahan Mbak Kirana merasa penglihatannya gelap dan jatuh pingsan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Mas Ilham masih berada di perjalanan menuju rumahnya. Entah kenapa dia mempunyai perasaan tidak enak, seperti ingin cepat sampai ke rumah. Pikirannya selalu terbayang sang istri, seperti ada yang terjadi. Setengah jam kemudian Mas Ilham sampai di gerbang desa dan dari jauh terlihat kerumunan berada di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, dia tambah kecepatan. Mas Ilham mulai panik. Perasaannya benar kali ini. Dia berharap tidak terjadi apa-apa dengan Mbak Kirana. Setelah memarkirkan motornya, dia langsung bergegas masuk ke dalam melewati kerumunan warga yang penasaran ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kirana, ya Allah, kamu kenapa? Mas Ilham, tenang ya, Mbak Kirana nggak apa-apa, hanya pingsan saja, ucap salah satu warga. Kok bisa istri saya pingsan, Pak? Kita juga tidak tahu. Ada salah satu warga yang baru pulang sholat isya melihat Mbak Kirana tergeletak di depan pintu rumah. Ya Allah, Kirana, kamu kenapa, astaga? Perasaan Mas Ilham sedikit lega setelah mengetahui istrinya hanya pingsan. Satu persatu warga mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Bahkan ada yang bergerombol karena takut melihat sosok pocong tersebut. Kini tinggal tersisa hanya beberapa bapak-bapak dan Pak Ustadz di rumahnya. Saya yakin Mbak Kirana pasti habis melihat pocong itu, Mas, ucap salah satu bapak-bapak di situ. Mungkin, Pak, karena kemarin malam pun dia melihat juga, Pak. Ah, maksudnya, Mas? Istri saya biasa nyambut kalau saya pulang dan dia lihat sesuatu di belakang saya. Lihat apa, Mas? Pocong itu? Iya, Pak, sedang berdiri di jok belakang motor saya. Astagfirullah, Mas Ilham emang gak sadar? Enggak, Pak, tapi saya merasa pundak berat dan motor juga tarikannya terasa sedikit berat. Sudah, sekarang mari kita berdoa agar tidak diganggu oleh sosok tersebut ya, potong Pak Ustadz tiba-tiba. Syukurlah tidak lama Mbak Kirana sadarkan diri. Dalam keadaan pusing dia ingin bangkit, namun dilarang oleh Mas Ilham. Udah, kamu tiduran aja dulu. Nih, minum teh hangatnya dulu ya. Setelah yakin Mbak Kirana sedikit segar, Mas Ilham bertanya apa yang membuat dia pingsan di depan pintu rumah. Pocong itu, Mas, aku lihat pocong itu lagi. Aku takut, aku mau pulang, Mas, ucap Mbak Kirana sembari menangis. Tenang ya, Ma, istighfar, biar tenang hati dan pikiran kamu. Mbak Kirana langsung memeluk Mas Ilham. Badannya bergetar seakan masih ketakutan. Pak Ustadz, apa kita akan diam saja? Sebenarnya saya sudah coba panggil teman saya, namanya Pak Haji Solim. Tapi beliau sedang pergi haji dan baru pulang minggu depan, Mas Ilham. Ya tidak apa-apa, Pak, setidaknya kita sedikit tenang mendengarnya. Mas Ilham, saya minta air putih ya, segelas saja. Baik, Pak Ustadz. Mas Ilham melihat Pak Ustadz seperti komat kamit di atas gelas tersebut. Kata beliau ini agar Mbak Kirana tidak terbayang-bayang sosok tersebut. Setelah meminum air tersebut, Mas Ilham langsung menyuruh Mbak Kirana untuk tidur. Dia gak mau istrinya masih kepikiran dan akhirnya malah jadi sakit. Sejujurnya Mas Ilham kesal dengan sosok tersebut. Kenapa istrinya yang diganggu oleh pocong itu? Ini Pak Ustadz, dan bapak-bapak mau pulang atau kita ngobrol di sini dulu? Boleh tuh, kita ngobrol aja dulu di sini.
kita cari jalan keluarnya. Mumpung ada Pak Ustadz dan Pak RT RW di sini. Wah, bener juga. Ya sudah, saya buatkan kopi dulu ya, Pak. Entah emang sosok ini sengaja menakuti atau tidak, saat Mas Ilham di dapur membuat kopi, dia mulai mencium aroma busuk dan anyir. Mas Ilham paham kalau ini sudah tidak beres. Dia percepat membuat kopinya dan di saat membalikan badannya, benar saja, pocong itu berada di sudut dapur di bawah kegelapan. Dia seperti memperhatikan Mas Ilham dan menghilang secara perlahan. Mas Ilham hanya bisa terdiam saat itu, tidak bisa menggerakkan badannya. Setelah hilang, barulah dia beristighfar dan membawa kopinya ke depan. Mas Ilham tidak mau menceritakan apa yang dia lihat di dapur, karena kalau diceritakan, pasti akan buat yang lain ketakutan dan balik ke rumahnya masing-masing. Ini Pak, kopinya, silakan diminum. Ya nanti loh Mas, ini mulut bukan tempat cuci piring, ucap Pak Sori. Iya maaf Pak, kali aja ada yang udah gak sabar. Dimulailah perbincangan malam itu, rencana untuk mengusir sosok pocong tersebut, namun malah melenceng menjadi cerita warga lain yang diganggu sosok itu. Pak Kirno, sebelah rumah saya juga lusa diganggu, ini lebih parah dari Mbak Kirana malah, ucap Pak Ruri. Wah, apa itu Pak? Jadi pada saat Pak Kirno bangun tengah malam karena kebelet kencing, dia keluar kamar dan pocong itu ada di ruang tamunya. Ah, serius Pak? Iya serius, dia cerita ke saya kemarin. Terus Pak? Ya terus Pak Kirno gak jadi kencing, dia balik masuk ke kamar ketakutan. Waduh gila ya nih pocong. Ternyata memang sudah banyak warga yang alamin gangguan ini. Gangguannya bukan malam doang Pak, siang pun jadi itu pocong ganggu warga. Siapa yang diganggu Pak? Itu istrinya Pak Sabar. Pas lagi masak di dapur, tiba-tiba bau anyir dan busuk. Ternyata itu pocong ada di sebelahnya lagi merhatiin dia. Ini memang sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Saat itu semangat bapak-bapak untuk mengusir pocong tersebut menguat. Seakan tiba-tiba rasa berani tumbuh di diri bapak-bapak masing-masing. Mereka muak dengan gangguan pocong ini. Ya udah, malam ini kita ronda. Gimana? Kebetulan besok kantor saya libur. Mendengar ajakan Mas Ilham tiba-tiba malah membuat mental bapak-bapak menciut. Mereka semua seperti trauma, tidak ingin melihat lagi. Kok pada diem? Tadi semangat mau ngusir. Pak Ustadz, emang gak bisa ngusir ya? Tidak bisa Mas, ilmu saya baru sekedar mengusir saat bertemu. Tidak bisa mengusir keluar dari desa. Tapi bapak-bapak tenang saja, karena saya sudah minta bantuan teman saya. Wah bener Pak? Iya benar, minggu depan beliau kesini. Malam makin larut, pembicaraan makin meluas dan sudah berganti topik tidak membahas pocong tersebut. Dalam keadaan ramai seperti ini, kenapa sosok tersebut tidak muncul? Gumam Mas Ilham dalam hati. Satu persatu bapak-bapak pamit untuk pulang, dikarenakan sudah malam. Seminggu ke depan adalah hal yang aneh, karena sosok pocong tersebut seperti hilang dari desa. Tidak ada lagi warga yang merasa terganggu, membuat yakin kalau sosok itu sudah pergi dari desa. Saat ini desa terasa aman. Anak-anak dan ibu-ibu sudah mulai berani untuk keluar dari rumahnya, seakan senang dengan kepergian sosok pocong tersebut. Tidak ada lagi desas-desus warga yang melihat, entah kemana perginya pocong tersebut. Bahkan Pak Ustadz pun tidak tahu kemana itu pocong. Tapi tidak apa-apa, karena desa sudah kembali ramai lagi selepas Isya. Untuk saat ini tenang. Namun setelah kedatangan Pak Haji, semuanya kembali ketakutan. Tiba akhirnya hari di mana Pak Haji datang berkunjung ke desa tersebut, memenuhi undangan Pak Ustadz. Banyak warga yang tidak tahu dengan kedatangan beliau karena memang niatnya ingin mengusir secara diam-diam dan hanya segelintir orang saja yang tahu, termasuk Mas Ilham. Terlalu beresiko kalau banyak yang tahu, pasti akan banyak yang ingin menonton. Hari ini Pak Haji memantau keadaan saja dan memetakan lokasi-lokasi yang memungkinkan pocong tersebut bermukim. Setelah berhasil memetakan, Pak Haji izin pamit pulang untuk menyiapkan segala sesuatu untuk esok hari. Menurut Pak Haji, sosok ini cukup kuat. Sosok ini juga punya beberapa anak buah yang menjaganya. Sebelum pamit, Pak Haji mengucapkan sebuah pesan yang bisa dibilang cukup mengagetkan. Ini bukan sosok yang sudah lama diam di desa ini, tapi seperti kiriman, ujar Pak Haji.
Selepas Pak Haji pulang, Pak Ustadz dan beberapa bapak-bapak yang hadir tetap di tempat untuk membicarakan masalah ini. Jadi ini kiriman, saya sudah menduganya, ujar Pak Ustadz. Usut punya usut, ada hal yang Mas Ilham tidak tahu selama ini dari semenjak hadir hingga sekarang. Sebuah perusahaan besar ingin membangun pabrik di sekitar sini, namun ditolak oleh warga, bisik Pak Ruri ke Mas Ilham. Kok saya baru tahu ya Pak? Ya sampean kan kerja dari pagi sampai malam, gimana bisa tahu? Lagi pula mereka nggak datang lagi sebelum Mas Ilham pindah ke sini. Pantas saja Mas Ilham tidak tahu. Diam-diam perusahaan tersebut seperti tidak terima atas penolakan warga. Namun ini baru hanya pemikiran sementara. Hal gaib sulit untuk dijadikan bukti dalam kejahatan. Tapi mendengar pesan Pak Haji membuat bapak-bapak berpikir bahwa perusahaan itulah biangnya yang mengirim sosok pocong tersebut untuk menakut-nakuti warga agar pindah dari desa ini. Kita tunggu saja penjelasan dari Pak Haji esok hari ya, bapak-bapak, ujar Pak RT. Setelah sepakat untuk menunggu besok, semuanya pamit pulang ke rumahnya masing-masing. Sebagian bapak-bapak terlihat marah mendengar pesan Pak Haji. Walaupun belum pasti perusahaan itu pelakunya, namun tetap saja mereka geram. Mas Ilham pun berpikir apakah sampai segitunya mereka melakukan hal itu. Apa yang menyebabkan mereka sangat ingin membangun pabrik di sini? Sudahlah. Mas Ilham tidak ingin suudzon, namun penasaran dengan jawabannya esok hari. Assalamualaikum. Loh Mas, dari mana? Habis rapat sama bapak-bapak. Ngomongin sosok itu ya Mas? Enggak. Mah, tolong buatkan kopi ya. Sembari menunggu kopi, Mas Ilham duduk di teras depan rumahnya sembari menikmati angin malam yang cukup sejuk. Mas, kopinya. Makasih ya Ma. Kamu mau tidur? Enggak Mas, aku mau di sini dulu nemenin Mas. Udah lama kita nggak ngobrol begini Mas. Iya juga sih. Mudah-mudahan saja besok cepat selesai deh. Mas Ilham keceplosan. Maksudnya Mas? Enggak Ma. Maksud aku cepat selesai kerjaan saya biar bisa pulang sore. Oh, kirain apa Mas? Mas tahu nggak? Ternyata nggak cuma pocong itu loh yang ganggu, tapi ada yang lain juga. Maksud kamu? Mbak Kirana bercerita kalau anak kecil di sebelah rumahnya tiap malam hari nangis terus. Anak itu seperti punya kelebihan indera keenam, jadi bisa lihat. Penyebabnya adalah anak itu selalu diganggu sosok mulai dari kunti, nenek, anak kecil yang mengajak main hingga pocong. Namun hanya beberapa orang saja yang tahu karena dilarang oleh Pak RT untuk cerita ke warga lain. Bisa ibu lagi nanti. Loh, terus kok kamu tahu? Iya, pas kamu pulang malam, aku bantu nenangin. Kok aku nggak tahu? Ya jelas saja, kamu pulang malam, udah keburu tidur anaknya Mas. Makin malam perbincangan makin intim. Mas Ilham perlahan mengantuk, sementara Mbak Kirana masih terlihat segar. Mah, tidur yuk, ngantuk aku. Iya Mas, aku masih seger nih. Ya udah, kita ngobrol di kamar saja ya. Padahal enak di sini Mas. Saat Mas Ilham dan Mbak Kirana beranjak dari tempat duduknya, mereka berdua terdiam sejenak karena mendengar suara tangisan samar-samar. Tangisan itu terdengar seperti suara wanita, namun dengan tensi yang kadang tinggi dan juga kadang rendah. Mas dengar juga? Iya Ma, dari mana itu ya? Anak sebelah nggak mungkin, kan cowok. Ini suara cewek loh, bukan suara anak kecil juga. Iya Mas, kok aku merinding ya Mas? Karena tidak ingin membuat Mbak Kirana makin ketakutan, Mas Ilham ajak untuk masuk ke dalam. Suara itu berasal dari kebun samping rumah Mas Ilham. Kebun kecil yang diurus oleh istrinya untuk mengisi waktu lengang di siang dan sore hari. Untung saja suara tangisan itu tidak terdengar sampai ke dalam rumah. Mas Ilham cukup lega rasanya. Mas, bangun. Kamu gak kerja? Udah jam 7 ini Mas. Enggak Ma, aku ada urusan sama bapak-bapak nanti di rumah Pak Ustadz. Urusan apa sih? Bukan apa-apa Ma. Kali ini Mas Ilham tidak mau keceplosan lagi. Bisa berabe nanti urusannya. Karena Pak Haji datang ke rumah Pak Ustadz sore nanti, Mas Ilham bantu-bantu istrinya untuk membersihkan rumah dan mencuci bajunya. Mbak Kirana curiga, ada apa dengan Mas Ilham yang tumben sekali mau bantu-bantu. Alasan tidak kerja pun sebenarnya Mbak Kirana tidak percaya gitu saja. Jujur Mas, kamu mau ngapain ke rumah Pak Ustadz? Pasti sosok pocong itu kan? Bukan Ma. Aku marah ya sama kamu kalau kamu tidak jujur. Mendengar pernyataan itu Mas Ilham pun akhirnya mengalah
dan jujur ke istrinya. Setelah dijelaskan tujuan Mas Ilham ke rumah Pak Ustadz, Mbak Kirana sedikit kesal karena tidak diberitahu sejak awal. Namun tujuan Mas Ilham itu tidak memberitahu dia adalah supaya istrinya tidak terbayang-bayang lagi sosok pocong itu. Aku ikut. Loh jangan, nanti kamu kena lagi mak. Aku gak mau ambil resiko. Tapi aku takut di rumah sendirian. Benar juga, dalam kondisi ingin membasmi sosok itu, bisa jadi ada sosok lain yang mengganggu warga. Mas Ilham berpikir keras bagaimana caranya agar sang istri tidak ikut namun tetap aman. Kamu di rumah Pak Ruri ya, di sana sama istrinya sampai aku pulang. Ya ampun mas, ya udah deh. Untung saja Mas Ilham mempunyai istri yang penurut. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore, Mas Ilham terlihat bersiap-siap untuk ke rumah Pak Ustadz. Ini akan jadi malam yang panjang, akan ada kebenaran yang terungkap. Semoga malam ini semuanya akan berakhir. Setelah mengantar istrinya ke rumah Pak Ruri, Mas Ilham langsung menuju ke rumah Pak Ustadz dan sesampainya di sana, ternyata sudah ada beberapa bapak-bapak yang hadir. Jelas saja, mereka semua penasaran ingin tahu siapa pelakunya. Mas Ilham, masuk mas. Iya Pak Ustadz, ramai sekali. Nggak ada yang mau mutualan apa? Jam berapa Pak Haji datang Pak? Sebentar lagi mas, mungkin jam 5 beliau sudah sampai. Tidak lama Pak Haji datang. Dia bersama seseorang yang terlihat masih cukup muda. Ternyata dia adalah orang yang tubuhnya akan dijadikan media komunikasi dengan sosok pocong tersebut. Sudah siap bapak-bapak semuanya? Siap Pak. Udah seperti ingin berperang. Bukan tanpa alasan bahwa bapak tersebut ingin ikut. Mumpung ada Pak Haji, jadi ada sedikit keberanian dalam diri mereka masing-masing. Gelap perlahan datang. Lampu-lampu di desa satu persatu menyala, seakan menyambut kedatangan sosok pocong tersebut. Banyak warga yang keluar rumahnya untuk bermain selepas Isya. Mereka tidak tahu bahwa di tempat lain ada yang sedang berusaha membuat desa itu kembali damai. Sebuah ruang berukuran sedang dipersiapkan oleh Pak Ustadz. Anak muda yang dijadikan media komunikasi sudah duduk di antara bapak-bapak dan Pak Haji. Tidak butuh lama untuk Pak Haji mendatangkan sosok pocong ini. Tanda-tanda sosok itu datang adalah adanya angin cukup kencang dari luar. Perlahan tangan pemuda itu menekuk di perutnya. Matanya melotot dan tanpa berkedip sedikit pun. Sosok pocong itu bergumam dan menoleh ke kanan lalu ke kiri. Tiba-tiba dia bangun dan berdiri tegak. Melihat hal itu Pak Haji meminta bapak-bapak lain untuk menjaga agar tidak kabur. Dan dengan sigap, yang lain ikut berdiri juga. Mas Ilham sudah mulai merasakan bulu kuduknya merinding. Begitupun dengan bapak-bapak yang lain. Assalamualaikum, ucap Pak Haji ke sosok itu. Ternyata tidak dijawab olehnya, pertanda ini adalah sosok kafir. Dari auranya pun sangat kuat dan negatif. Ini bukanlah sosok yang sembarangan. Siapa nama kamu? Kembali sosok itu tidak menjawab. Sepertinya Pak Haji harus bermain agak keras agar sosok ini bisa bekerja sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pak Haji lalu membaca-baca dalam hatinya dan tiba-tiba sosok itu seperti bergelinjang kesakitan dan berteriak cukup keras. Panas. Dari suaranya yang sangat berat cukup bikin Mas Ilham dan bapak-bapak yang lain bergetar. Jawab, atau saya bakar kamu. Siapa yang mengirim kamu? Panas. Kurang ajar kamu ya. Semakin sulit menjawab, maka semakin keras pula serangan yang dilancarkan Pak Haji. Perusahaan itu yang ngirim kamu ya? Benar atau tidak? Iya. Tiba-tiba sosok itu melakukan pemberontakan. Dia seperti ingin lari dari dalam rumah, namun dicegah oleh bapak-bapak yang lain. Saya tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu jawab pertanyaan kita. Kurang ajar kamu ya. Beraninya kamu begini ke saya. Akan saya suruh anak buah saya untuk menyerang kalian semua. Sosok itu marah dengan Pak Haji. Melihat hal itu, Pak Haji meminta ke yang lain untuk baca-baca. Pak Haji juga meminta jangan sampai ada yang pikirannya kosong, karena akan mudah dirasuki oleh makhluk-makhluk seperti pocong ini. Seperti yang cerita di atas, sosok ini mempunyai anak buah yang siap menyerang kapan saja. Menurut Pak Haji, anak buahnya di luar sudah berhasil menghancurkan pagar gaib yang sudah dibuat olehnya. Sekarang banyak sosok yang di dalam rumah siap menyerang Pak Haji, termasuk Mas Ilham dan bapak-bapak yang lain. Sepertinya ada beberapa bapak-bapak yang tidak menuruti nasihat Pak Haji karena ada dua bapak-bapak yang mengalami kesurupan. Hal ini membuat Pak Haji sedikit kewalahan.
Di samping harus menahan sosok pocong yang kuat ini, Pak Haji juga harus mengeluarkan sosok yang masuk ke bapak-bapak tersebut. Keadaan makin kacau. Pak Ustadz membantu Pak Haji untuk menyembuhkan yang kesurupan, sementara sosok pocong tersebut terlihat senang. Rasakan itu, kalian tidak ada apa-apanya dengan saya. Menurut Mas Ilham, suara sosok itu sangat menyeramkan. Tanpa melihat sosok aslinya pun sudah membuat yang lain ketakutan. Pergi dari sini, atau saya akan ganggu kalian seumur hidup. Bercanda kamu ya, saya tidak akan biarkan hal itu terjadi. Atas izin Tuhan, saya akan bakar kamu dan anak-anak buah kamu. Sosok ini memang sulit dilawan. Ternyata serangan bukan hanya dari para makhluk ini, namun dari majikan sosok pocong ini juga ikut menyerang. Ini buat Pak Haji makin kewalahan, sampai ada sedikit darah yang keluar dari mulut Pak Haji. Sebenarnya ini kecolongan. Pak Haji gak akan mengira kalau majikan pocong ini atau kalau kirimannya ini sudah berusaha dibakar. Jadi dia ngirim serangan yang langsung mengenai badan Pak Haji. Di saat semuanya sibuk di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah luar rumah yang mengagetkan semuanya. Seperti ada sebuah benda yang menghantam genteng atas rumah Pak Ustadz. Bapak-bapak tenang semuanya, itu hanya bola api yang dikirim oleh majikan pocong ini. Bukan tidak bisa tenang, namun ini adalah hal baru yang dialami oleh Mas Ilham dan bapak-bapak di sana. Mereka tidak mengira akan sedahsyat ini serangan yang diterima. Hal gaib memang menakutkan. Pak Haji meminta untuk membagi 3 kelompok. Setiap kelompok memegang masing-masing yang kesurupan. Fokus awal yang harus dibasmi duluan adalah sosok pocong ini, karena dia yang menjadi biang keladinya hingga sosok lain ikut menyerang juga. Pak Ustadz, bisa pegang 2 bapak itu? Insya Allah bisa Pak Haji. Ya sudah, saya fokus ke sosok pocong ini ya. Pak Ustadz hati-hati, karena sudah banyak yang mengantri untuk masuk ke bapak-bapak itu. Baik Pak Haji. Mas Ilham mendapat bagian memegang sosok pocong. Sosok ini kuat. Saking kuatnya, membutuhkan 5 orang laki-laki untuk membuat pocong ini diam dan tidak lari keluar. Makin lama tenaga bapak-bapak yang memegang menipis. Mereka semua kelelahan. Melihat hal ini, Pak Haji mempercepat komunikasinya. Kamu mau jawab atau tidak? Kalau tidak, saya bakar kamu sekarang atas izin Tuhan yang di atas. Coba saja kalau bisa. Kalian itu manusia lemah, tidak bisa apa-apa. Karena jawaban yang diharapkan tidak didapatkan Pak Haji, akhirnya beliau fokuskan dirinya. Butuh tenaga yang cukup besar untuk melawan sosok pocong ini. Pak Haji butuh momen karena anak buahnya pocong ini selalu menghalangi Pak Haji saat menyerang. Gambarannya seperti saat Pak Haji melempar serangannya, saat itu juga anak buahnya mengorbankan dirinya. Malam makin suntuk. Mas Ilham melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pak Haji terlihat sudah berkeringat dan juga terlihat sangat kelelahan. Dia nggak percaya bisa sekuat ini sosok pocong tersebut. Pak Haji diam sebentar. Dia seperti mencari apa yang salah dari dirinya hingga sosok ini seperti tidak dapat dikalahkan. Majikannya, ya majikannya. Tiba-tiba Pak Haji berbicara seperti itu. Ternyata sosok ini kuat karena ada backing dari majikannya. Pantas saja semua serangan Pak Haji tidak ada efeknya. Untuk di saat ini Mas Ilham melihat Pak Haji diam dengan keadaan terduduk. Sekitar 15 menit Pak Haji terdiam dan tiba-tiba langsung menyerang pocong ini hingga membuat badannya terpental. Mas Ilham yang memegangi hampir saja ikut terbawa. Untung saja tepat waktu melepas pegangannya. Setelah terjatuh, badan pemuda ini terdiam seakan sosok pocong tersebut sudah tidak ada lagi. Tidak lama pemuda itu sadarkan dirinya dan dibangunkan untuk diberi minum air putih. Sekarang tinggal anak buahnya, hanya dengan sekali bacaan langsung keluar semua. Keadaan mulai kondusif, terlihat muka lelah Pak Haji, Pak Ustadz, Mas Ilham dan bapak-bapak yang lainnya. Setelah masing-masing minum air putih, semuanya kembali duduk dan meminta penjelasan dari Pak Haji tentang sosok pocong ini. Benar, ini kiriman. Mendengar hal itu bapak-bapak terlihat marah dan berencana untuk mendatangi perusahaan tersebut, namun dilarang oleh Pak Haji. Kalau kalian ke sana, apa masalah akan selesai? Tidak, justru akan menambah masalah lainnya. Sudah biarkan saja, biar apa yang dilakukannya kembali ke dirinya sendiri. Benar apa kata Pak Haji, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Saya tidak menjamin hal ini tidak akan terjadi lagi. Mungkin saja akan ada kiriman berikutnya. Namun selama kita mempunyai iman yang kuat, insya Allah akan baik-baik saja.
Mendengar kata-kata Pak Haji, amarah bapak-bapak yang lain sedikit mereda. Yang pasti ini bukan orang biasa yang melakukannya, orang yang mempunyai power dan dana besar. Lalu bagaimana kalau ada kiriman berikutnya Pak Haji? Saya siap bantu. Lega rasanya mendengar jawaban Pak Haji. Pak Haji tadi kenapa diam saja? Ada 10-15 menitan mungkin, tanya Mas Ilham. Oh itu, saya ngasih pelajaran ke majikan dari sosok pocong tersebut. Emang bentuk sosok pocong ini sebenarnya gimana Pak Haji? Dia ini sosok yang penuh dendam, ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan seperti ini. Saya lihat kainnya lusuh, ikatan kepalanya tidak ada, kepala tengkorak dan beberapa bagian yang bolong hanya terlihat dan ada sedikit daging busuk. Penjelasan Pak Haji ini terlalu jujur sampai yang lain ketakutan mendengarnya. Bahkan Pak Haji sendiri bilang, jangan sampai kita semua melihatnya langsung karena bentuknya memang sangat menyeramkan. Tapi kalian tidak perlu takut, seseram apapun itu bentuknya, selama kalian punya benteng iman yang kuat, mereka akan kalah. Sekuat-kuatnya mereka kalau melihat kita yang berani akan kalah juga. Setelah puas dengan penjelasan Pak Haji, satu persatu mulai pamit untuk pulang. Mas Ilham melihat jam dan ternyata sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Dia teringat istrinya yang menumpang di rumah Pak Ruri. Pak Haji, Pak Ustadz dan bapak-bapak, saya izin pamit duluan karena sudah cukup malam dan harus menjemput istri saya Pak. Oh ya, silakan. Terima kasih sudah membantu Mas Ilham. Hati-hati di jalannya. Baik Pak, Assalamualaikum. Sepanjang perjalanan pikiran Mas Ilham sudah lega kembali. Tidak ada beban pikiran yang belakangan ini ditakutinya akibat teror dari pocong tersebut. Namun dimanapun kita berada, makhluk itu pasti ada. Jumlah mereka mengalahkan jumlah manusia di bumi. Pada akhirnya tidak ada lagi teror dari pocong tersebut. Kalaupun ada warga yang melihat penampakan itu, hanya sebatas ketidaksengajaan saja. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian yang terjadi selama teror tersebut, seperti salah satu warga yang melihat sosok pocong tersebut terbang di atas kepalanya saat sedang jalan kaki. Lalu ada yang melihat berdiri di atas genteng salah satu rumah warga. Ada juga yang melihat sedang berdiri di pinggir jalan hingga membuat yang melihat pingsan. Intinya, jaga diri kita selalu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apakah akan ada yang jahat ke kita juga. Jaga sikap, tetap sopan karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.